Kan ada beberapa orang yang kecelakaan tuh di rel kereta. Itu katanya ada setan budak. Itu sampean siapa di sini di rel kereta? Korin ya? Saya juga merasakan energi yang besar ya. Ini lagi pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Pada malam hari ini saya ditemani kakak saya Teh Sandra dan saudara saya Ustadz Bobby dan ini Kang Usep. Jadi pada malam hari ini saya ingin mencoba explore langsung ke rel kereta api. Kenapa kami explore ke rel kereta api? Disebabkan banyak sekali orang yang penasaran, termasuk saya sendiri ya. Jadi ada beberapa orang ya, itu sebetulnya tidak banyak, ada beberapa orang yang kecelakaan atau ketabrak sama kereta api. Itu katanya disebabkan oleh setan budak. Sampai meninggal. Iya, sampai meninggal. Jadi katanya setan budak itu wallahu alam, apa setannya budak apa gimana? Orangnya budak. Ya, apa memang orang yang lewat ke sana seolah-olah tidak mendengar? Nggak sadar ya. Ya. Jadi sahabat, yang namanya makhluk hidup itu tidak bisa pesan ya. Ya, Dijemputnya atau meninggalnya dengan kendaraan apapun. Misalkan dengan kendaraan syariatnya, dengan kecelakaan atau dengan sakit atau dengan apapun, itu tidak pesan. Itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kali ini saya hanya penasaran saja ya. Mungkin ada yang lain gitu. Jadi terus ikuti Sang Putih Channel. Sahabat, kita masuk. Ini kan rel kereta api ya. Jadi insya Allah saya dengan sahabat-sahabat mau mencoba ya, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermediasi dengan makhluk astral setempat atau korin ya. Saya tidak tahu, tiba-tiba anginnya gede banget. Ini lumayan juga, jembatan cuma 2. Kereta lewat kayaknya. Oh, jadi tutup apa? apa? Tutup ya? Tutup aja. Awas, hati-hati. Ada tanah. Jadi sahabat, rel kereta apinya sudah nampak di sini. Jadi saya juga merasakan energi yang besar ya.
Jadi nanti saya akan mencoba bermediasinya. Kita cari tempat yang aman. Ya, Kang Bobi, ini cari tempat. Mau di mana di sini? Itu kereta api ya? Oh, kereta masih ramai kan? Jadi lewat dari dulu ya. Kita lewat. Nah, di keretanya di shoot dulu keretanya tuh itu ada yang lewat kereta. Itu kereta. Nah, ini kapal. Keretanya lewat tuh sahabat. Masih di stasiun. Jadi dari rel kereta ke sini berapa langkah ya? Ada 6. Coba berapa langkah? Ini rel kereta api nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nih, ini sahabat ada 4 jalur kereta api. Itu kereta apinya lagi beroperasi. Oh, itu ada kereta api. Ini kan cuma Jadi kita gak main-main. Jadi kita sekarang lagi berada di benar-benar di rel kereta api. Ini sebelah sana sama sebelah sana kereta lagi pada lewat. Sekarang Bekasi ya sahabat. Kereta sekarang Bekasi. Attention. Gimana? Ini kameramen. Bu negara. Tadi ada kereta yang ke sini mana ya? Itu masih ada lagi satu. Kayaknya masih ada. Oh, dulu. Sok mobil. Ntar lu mau balik ke dinya halangannya. Mohon perhatiannya, tidak akan mak kayaknya. Oh, yang rokok. Matiin loh. Enggak, biarin. Mau ngerokok. Kasih 1 mabus 2 batang kayak gimana? Ini pegang kamera dulu. Kameramen.
Assalamualaikum. Ngapain kalian kesini? Ini. Oh, bahasa Indonesia nggak bisa Sunda ya? Apa ini? Hah? Apa kalian ngusik saya? Nah, lepas ya. Saya mau nanya, kan ada beberapa orang yang kecelakaan tuh di rel kereta. Itu katanya ada setan budak. Itu sampean siapa di sini di rel kereta? Korin ya? Itu hanya orang-orang yang berpikirannya negatif, orang-orang yang pikirannya buruk. Jadi orang-orang yang kecelakaan di rel kereta itu memang ditutupin telinganya apa gimana? Ini enggak ikut. Mereka jalan di kereta api seolah-olah mereka itu tidak tahu. Mereka Apa hanya tidak eling apa gimana, apa ngelamun gitu? iya itu benar ngelamun. Ya dikirain saya kalian setan budak gitu, nggak denger apa. Loh, Ini sampean siapa? saya yang berkuasa di sini. Oh, ini yang berkuasa katanya. Keluar dari sampean. Kamu sok bisa di sini. Ini ya maaf, sampean yang berkuasa di sini. Maksudnya gimana? Kamu minta maaf sama saya. Banyak orang-orang di sini yang tidak berdosa, saya matikan di sini. Kenapa sampean matikan? Sampean bunuh? Dibunuh maksudnya? Karena saya banyak banget tentara saya di sini. Mereka juga butuh hiburan. Sama seperti kalian butuh hiburan. Kenapa? Bukan apa-apa. Karena saya melihat banyak manusia yang di sini berpikiran tidak benar. Maksudnya gimana? Jadi gini, saya mau nanya. Menanya apa? Anak bisa Sunda ya? Mau nanya kan, ada beberapa orang yang meninggal itu kecelakaan tabrak kereta. Iya. Itu katanya ada setan budak, seolah-olah orang nggak dengar kereta datang gitu. Apa itu sebabkan sampean yang nutupin telinganya apa gimana? Benar sekali. Hah? Saya yang menutup telinga mereka. Kenapa? Karena supaya mereka jadi tumbal. Kenapa harus ada tumbal? Itu kan orang-orang. Gak mau tahu. Mau orang gimana? Tetap saya di sini, rajanya di sini. Berisik banget. Emang kenapa urusan lo? Lo mau main-main sama saya? Terus kena itu. Gue tahu siapa lo. Di sini cuma lo yang bisa. Bukan mau main. Jadi saya penasaran. Nah, Penasaran aja maksud sampean apa gitu. ini juga apa nih? Banyak cahaya gini. Ngapain? Maksud sampean apa menumbalkan orang gitu? Ini udah curang. Ya kan? Apa sampean dulu dikorbankan juga? Benar sekali. Hah? Benar. Dulu saya pernah di sini jadi tumbal juga, sama seperti yang lain. Berarti sampean bukan penguasa. Sampean nipu saya. Terserah. Mau gimana juga tamu. Tetap saya yang suka membinasakan mereka. Lantas mau apa? Mengusik saya. Saya sudah lama di sini. Apa sih maksud itu? Itu orang yang bisa sampean korbankan itu orang seperti apa? Itu lagi ngelamun apa gimana? Bukan hanya ngelamun. Mereka pikirannya gak beres. Mereka nggak percaya. Sama sekali tidak percaya dengan keberadaan kami di sini. Kami lebih awal. Ya, Kami lebih awal. saya percaya. Terus apa yang Itu menurut Anda. jadi yang harus kamu lakukan apa agar sampean tidak mencelakakan manusia gitu loh? Hah? Harus ada tata krama yang baik. Tidak menganggap kami tidak ada. Kami pingin dianggap di sini. Kami ada. Dan kami tidak budak. Khususnya kami tidak budak. Apa yang dianggapnya seperti apa?
Hah? Mau dikasih roti maksudnya? Saya tidak suka. Apa yang dianggap gimana? Jangan kau. Jauh-jauh. Itu ada sungai sahabat. Kalian juga. Jadi biar tidak ada korban harus gimana maksudnya? Tidak bisa. Harus ada korban. Kenapa? Karena makhluk selain saya banyak yang merasa dirinya juga ingin menikmati. Itu sebuah hiburan. Ini saya mau nanya nih. Saya ini di rel kereta ini banyak sekali kuburan-kuburan terdahulu. Apakah itu termasuk kuburan Anda dahulunya? Bedakan mana yang sesuai, mana yang tidak. Kenapa nangis? Kan kalau Sedih saya. Kamu yang tahu, orang lain tidak tahu. tidak Memang di situ ada kuburan saya dulunya. Kuburan teman-teman saya juga banyak. Seperti kalian punya teman, punya sahabat, sama punya keluarga juga. tapi kenapa Anda bisa Ya, jadi pas saya singgung, Saya sakit tersiksa. memang di sini banyak sekali kuburan terdahulu ya. Saya juga gak mau seperti ini. Itu korin. Manusia biadab, tidak punya perasaan. Ini dibikin apa ini? Ini tempat saya dari dulu. Kenapa kalian injak-injak seperti ini? Kalian tidak bilang, tidak permisi sama saya. Padahal saya ada sebelum kalian membangun ini tempat. Kami dulu di sana. Nanti kami juga terganggu. Jadi seharusnya membangun apa rel kereta ini ada tawasulan dulu apa gimana gitu ya? Iya, harusnya kami dihormati juga, kami ingin dihargai. Tolong saya, kalian bisa tidak menghargai sesama makhluk? Saya dipojokin di sini. Saya dipojokin. Kalian saya bunuh. Membunuh kalian semua yang tidak menghargai tempat saya. Tidak adil. Tuhan saja adil. Masa kalian tidak percaya? Tuhan yang menciptakan saya adil. Tapi kan tidak semua tahu. Makanya kalian itu. Ini kan untuk keperluan umum juga. Masa bodoh. Tapi saya lebih dulu. Ya, jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Baiknya kalian bertawasul, bersalawat, memohon. Apalah orang-orang yang terdahulu, sama seperti orang-orang terdahulu. Anda menganjurkan sholawat, tapi Anda tadi bilang Anda juga yang membuat korban gitu. Karena saya tidak terima orang-orang yang semena-mena. Kalau orang eling saya bisa. Ini orang-orang yang tidak eling. Makanya saya bisa merasuki mereka, bisa menutup telinganya. Oh, Anda menutup telinganya? Ya, Oh gitu. menutup telinganya, nggak dengar suara apapun orang buat teriak. Saya tutup. Jadi Nggak perasaan dengar. orang yang lewat rel kereta itu perasaannya gimana? Nggak melihat, Oh, tidak melihat. tidak mendengar. Mau orang gimana bilang, mau apapun nggak dengar. Kakinya sama anak buah saya dipegang, nggak bisa lari dia. Walaupun tahu udah kereta udah dekat, dia nggak bisa lompat. Kakinya dipegang sama anak-anak buah saya di gini. Ayo, cepatlah, gitu. Itu hiburan buat kami. Makanya itu hiburan. Anak-anak buah kami megang tangannya, ada yang megang kepalanya, ada yang megang pantat, segala macam, dipegang semuanya. Lalu kita bersorak, berhasil. Terus? Jadi teman kami. Oh, keuntungan Anda itu. Ya, jadi teman kami. Hmm. Kalau orang sudah meninggal di sini itu jadi teman kami. Jadi kami banyak di sini, teman-teman kami.
Gitu. Kenapa harus usik saya? Saya tidak mengusik, saya hanya mencari informasi saja. Kenapa? Jauh-jauh kamu ke sini. Mau ngapain? Mau datang. Mau ngapain kamu jauh-jauh ke sini, ha? Itu. Wah, lepasin. Lepasin. Itu dekat banget sama sungai, sahabat. Nanti kecebur sama orang. Jadi kegiatan kalian itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kayak gitu. Memang ramai banget sahabat di rel kereta ini. Apa korin ya? Jadi ini di setiap rel kereta api ini apa seperti pasar? Saya lihat itu banyak sekali makhluk-makhluk seperti Anda. Ya. Ini kerajaan apa gimana? Hah? Benar. Ini adalah kerajaan saya. Ini juga sungai ini suka dipakai mandi. Sama seperti kalian. Suka dipakai mandi? Air. Ya. Makanya ini ada di sebelah sana hutan seperti lautan. Tidak ada yang boleh memiliki. Ini kekuasaan saya. Manusia boleh mengaku ini tempatnya, tapi ini tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dibikin bangunan-bangunan yang lain. Lihat saja sebelah sana, ada danau seperti lautan itu, tidak bisa. Itu milik saya. Ya udahlah, Anda sekarang keluar aja ya. Ya. Saya kira informasi cukup sahabat. Ya. Air. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Konsep. Apa sih, A? Aduh, ha? Baca ya. Kamera jangan gitu. Ayangan ayano basar aja. Ayang ayano ngomong. Ayang ayano ngomong. Baca ya. Juga. Ayano cerik, A. Bagus. Oh, tidak main-main. Bagus. Oke sahabat, alhamdulillah sedikit banyaknya kami sudah mendapatkan informasi. Benar atau tidaknya itu wallahu alam bil muradi ya. Karena saya hanya sebagai makhluk hanya mencoba gitu dengan rasa penasaran. Yang saya ketahui sih tadi yang masuk ke Kang Bobi gimana rasanya dimasukin? Ingat apa gimana? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi Sadar. Makanya saya pengen lihat klip videonya. oh, Nggak ingat sama sekali sahabat. jadi tadi yang masuk Kang Bobi itu yang saya ketahui itu namanya jin korin. Jadi jin korin itu yang menciptakan siapa ya? Allah, tidak ada yang menciptakan itu yang lain. Jadi Allah menciptakan jin korin itu dari semenjak manusia lahir sampai meninggal dunia, itu tugasnya itu untuk menyuruh kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Itu namanya jin korin gitu sampai meninggal dunia. Ya. Jadi jin korin tadi ngomong ya, pas saya ngomong itu dia dengar. Berarti yang namanya setan budak di rel kereta itu tidak ada. Karena tadi pas saya ngomong itu dengar gitu kan, jawab kan. Kita tadi dengar ya dari ungkapan-ungkapan jin korin tersebut.
Beliau-beliau itu katanya menutup telinga orang-orang yang lewat ke rel kereta api. Tapi khusus Yang orang tidak sadar pikirannya lagi kemana gitu kan. Sumbat berarti hanya. Makanya kan diwajibkan kita setiap hari eling pada Allah gitu ya. ya Berselawat, zikir gitu. Kalau zikir kan di mana saja gitu, biar nggak ada yang masuk. ya katanya tadi ada yang menutup telinga ya, ada juga yang memegang apa kaki katanya gitu. Dan saya juga tadi nanya gimana sih perasaan orang yang sedang ditutup telinga oleh korin-korin tersebut di rel kereta api. Katanya perasaannya seolah-olah bukan di rel kereta api, katanya begitu katanya. Oh alam itu benar atau tidak, apa korin tersebut hanya apa mengelabui kita, itu alam. Jadi sahabat di rumah, percaya atau tidaknya itu tergantung sahabat semua. Tapi di sini ada pelajaran kan? Betul. Jadi dimanapun kita berada gitu, kemanapun kita pergi, berarti kita harus selalu eling gitu. Tentunya dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Jadi kalau kita tidak eling berarti itu akan dikuasai oleh energi yang lain. Jadi kosong pikiran. Orang yang kosong cepat masuk ke Iya. pengaruh-pengaruh. Astral. Ya, yang saya ketahui orang yang kosong pikirannya itu akan masuk energi yang lain. Jadi kita akan dikuasai oleh energi yang lain atau makhluk yang lain gitu. Ya benar atau tidaknya itu wallahu alam ya. Yang intinya saya hanya ingin mengetahui itu betul atau tidak gitu. Tetapi manfaatnya sangat bagus sih tadi. Jadi manfaatnya ya tetap aja kita ini dimanapun kemanapun harus eling. Jadi eling itu jangan sampai apa kalau kita jalan kemanapun kita pergi gitu. Kan gini banyak orang ya yang mengakhiri hidupnya sendiri itu kenapa? Dan dia terlalu kosong dan banyak pikiran, nggak eling gitu. Jangankan makhluk astral yang disebutkan korin kan, Ya. dia bisa membunuh dirinya sendiri, itu kenapa? Gitu. Iya. Asa ini. Nah jadi nggak jauh gitu, jauh dari Iya, nggak ada harapan itu. itu. Punya Makanya masalah kita di selalu rumahnya. berpikir dimanapun kita berada, biar selalu dilindungi dari. Merasa Allah itu tidak adil mungkin. Jadi dia itu putus asa, harapan ingin Padahal ya, dia yang mengakhiri hidup nggak gitu ya. nggak kurang iman gitu. Iya, mengakhiri. Merasa Allah itu tidak ada, tidak adil gitu ya. Jadi dia itu merasa tidak guna hidup dunia ini, saking tidak ada manfaatnya, mungkin nggak ada faedahnya, dia itu ingin bunuh diri gitu ya, mengakhiri hidup dengan cara apa? Padahal dia ngelamun tidak sadar gitu. Ya terus tadi juga apa? Saya juga memang melihat ya, itu di rel kereta api itu seperti pasar gitu. Mungkin di sekitaran atau yang dipakai rel kereta api itu ada kuburan terdahulu. Ternyata kata korin tersebut memang ada kuburan gitu. Ya Allah. Tapi sih kalau dipikir-pikir kan, kalau misalkan dari dulu sampai sekarang itu pasti banyak orang yang meninggal ya, Iya, dimanapun dari- dikubur gitu kan. Zaman Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Kalau orang bilang. Kata korin tersebut itu tidak ada apa namanya tata kerama manusia, itu tidak ada sopan santun. Yang intinya sih apapun perkataan mereka tidak usah kita hiraukan. Tidak usah sahabat. Yang harus kita hiraukan ayat-ayat Allah, kita harus selalu eling gitu. Lebih mendekatkan diri. Ya, apapun yang mereka bilang kita nggak usah takut gitu, tidak usah hiraukan. Ahli Yang rahmi gitu ya. ya kadang-kadang kan kita hanya menghiraukan Syukur mereka gitu, intinya lah. tata krama kepada makhluk-makhluk asal segala macam itu menurut saya penting juga sih, tapi itu tidak diutamakan. Yang diutamakan hanya kemanapun dan dimanapun kita berada, kita eling kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya dengan agama dan kepercayaan masing-masing gitu kan. Walaupun dengan kondisi apapun kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap bersyukur intinya sahabat. Kita susah senang,
itu ujian buat hidup gitu. Jangan sampai kita, kalau orang Sunda bilang aral gitu. Kalau nggak mau Sasa. diuji bukan hidup. Iya, makanya pertahanan hidup itu ada ujian, cobaan. Kalau kita putus asa yang namanya aral itu ya pasti ujung-ujungnya kita itu merasa dikucilkan. Allah itu tidak adil, tidak ada. Itu selama ini Kang Bobi dimasukin makhluk astral gitu, apa jin Korean, apa jin yang lain? Kang Bobi sendiri percaya sih sama jin, percaya nggak sih sama hantu gitu? Kalau menurut saya percaya banget. Percaya banget. Ya percaya banget Merasakan 100%. mungkin pemirsa. Karena saya juga pas lihat video klip yang udah diputar di video-video yang lain, saya heran kok bisa seperti itu. Mungkin saya oh ternyata memang ada mungkin ya. Selain Ya dari memang kita gitu, ada ya, gitu. yang namanya Mungkin yakin. ada. yang namanya apa makhluk halus itu ada. Makhluk gaib itu ada. Karena ya Kang Bobi sendiri, saya sama Teteh juga kita makhluk halus sebetulnya. Iya. Hati Tapi kita makhluk berada di casing ini jadi makhluk kasar gitu. Iya. Iya. Jadi ada apa namanya? Ada ini kan hardware ya. Di dalamnya ada software gitu. Iya. Ada hardware sama dalam jiwa kita ini kan gaib. Iya. Gaib. Ada. software. Gaib. Makanya saya setiap jadi kalau orang bilang mediator, saya nggak sadar sama sekali apa yang saya ucapkan, apa yang gerak tangan saya, kaki, kepala, saya nggak sadar sama sekali. Kenapa sih Kang Bobi tertarik jadi mediator? Jujur, saya merasa penasaran. Jujur kayak lagu raja aja. Jujur pingin benar-benar tahu apa yang Allah ciptakan itu bukan hanya manusia, tapi ada juga makhluk seperti jin, ada setan, Ada. luman gitu. Tentunya saya nggak melihat langsung penampakan mereka, tapi bisa merasakan kehadiran mereka itu tetap dekat banget gitu. Cuman beda lain sisi ini ya. Ya, jadi ada yang mengatakan sahabat, kalau misalkan yang gaib ya diwujudkan, alam semesta ini penuh gitu. Jadi kita ini bergesek-gesekan dengan makhluk-makhluk astral atau jin Korean gitu. Jadi kenapa kita harus selalu eling ya? Jelas karena kita bergesek-gesekan dengan mereka. Ya setiap malam bergesekan. Jadi tentunya kalau kita tidak eling, tentunya energi yang negatif akan mempengaruhi jiwa kita gitu. Jadi pemikirannya lain-lain gitu. Jadi yang namanya jin Korean itu karena dari semenjak manusia lahir, di dalam dirinya itu tugasnya untuk mempengaruhi manusia agar melakukan hal yang tidak baik. Jadi jin Korean itu tidak mau diarahkan kepada hal yang baik. Jadi seperti kalau misalkan kita sholat 5 waktu, dia nggak mau. Seperti gini Kang Bobi sholat 5 waktu ya, Iya. itu lupa rakaat sholat. Itu rakaat sholat lupa. Iya. Itu ulah jin Korean sebetulnya. Ya, Iya. jadi di saat manusia meninggal, jin Koreannya bergentayangan, dia akan terus menggoda manusia juga, seperti iblis gitu. Iya, masa lalu memfitnah kan. Tambah lagi. Apa solusinya agar kita tidak terpengaruhi oleh jin Korean ya? Solusinya yaitu yang tadi, kita eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seyogianya gitu. Seyogianya kita menjalankan tirakat-tirakat tertentu seperti bangun malam. Ya, itu sunnah muakkad ya. Yang paling utamanya sholat wajib. Dan kalau misalkan kita mau, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, puasa sunnah. Itu insya Allah akan bisa mengendalikan jin Korean. Oke sahabat, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja video kali ini dari kami. Saya dan kakak saya, teteh saya, sahabat saya Kang Bobi berterima kasih sekali kepada sahabat yang selalu mendukung Sang Putih Channel. Semoga sahabat dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat yang belum mendukung Sang Putih Channel, silakan subscribe, like, comment, and share. Dan kalau sahabat-sahabat menyukai video Sang Putih Channel, ya silakan share kepada sahabat-sahabat yang lain
Dan jangan lupa nyalakan apa teh? Lonceng Notifikasinya agar sahabat bisa mengetahui video-video terbaru dari Sang Putih Channel. Oke sahabat, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bawa air. Gitu.